Kabut turun terlalu cepat pagi itu. Hutan Muria mendadak senyap. Bukan sunyi yang biasa, tetapi sunyi yang menekan dada. Ranting patah tanpa disentuh. Angin berputar seperti membentuk lingkaran tak terlihat. Di antara pepohonan tua, ribuan pasukan gaib bersiaga, menjaga tanah yang tak pernah rela diinjak manusia. Lalu satu langkah terdengar, tenang, pasti. Sunan Kudus berjalan tanpa pedang, tanpa tameng, hanya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di hadapannya kekuatan tak kasat mata bergerak, mengepung, mengancam. Raja Jin Muria bangkit dari singgasana gaibnya. Murka karena wilayahnya disentuh. Langit meredup udara, membeku. Dan ketika satu kalimat doa terucap pelan, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya mengguncang hutan itu. Kabut turun perlahan menyelimuti lereng Gunung Muria. Pagi belum sepenuhnya terang, tetapi hutan sudah terasa hidup dengan cara yang berbeda. Bukan suara burung yang mendominasi. Bukan desir angin yang biasa. Ada dengung halus yang tak jelas asalnya. Seperti bisikan yang berulang. Samar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Gunung Muria bukan sekadar bentang alam. Ia adalah wilayah yang disegani. Pepohonannya tinggi menjulang. Akar-akarnya mencengkeram tanah tua yang lembab dan gelap. Daun-daun lebat menutup cahaya, membuat siang terasa seperti senja. Di antara batang-batang besar yang ditumbuhi lumut, udara terasa lebih berat. Setiap langkah terdengar lebih keras dari seharusnya, seolah hutan mencatat siapapun yang berani masuk. Penduduk desa di kaki gunung telah lama hidup berdampingan dengan bayang-bayang ketakutan itu. Mereka menanam, memanen, dan beribadah, tetapi tak pernah melupakan batas tak terlihat yang membelah wilayah manusia dan wilayah yang lain. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh. Para pemburu tak pernah menembus jantung hutan. Mereka tahu, Muria bukan hutan biasa. Ada kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi tentang cahaya yang bergerak di antara pepohonan pada malam hari. Tentang suara gemuruh tanpa wujud. Tentang orang-orang yang nekat masuk terlalu dalam dan kembali dengan wajah pucat, mata kosong, atau tak kembali sama sekali. Ketakutan itu tidak diucapkan keras-keras, tetapi hidup dalam setiap doa yang dipanjatkan saat matahari tenggelam. Orang-orang percaya, hutan itu dijaga, bukan oleh hewan buas semata, bukan pula oleh bahaya alam. Ada pasukan tak kasat mata yang mengelilinginya, ribuan jumlahnya, setia menjaga wilayah yang tak boleh diganggu. Mereka tak terlihat, tetapi kehadirannya terasa saat angin berhenti mendadak. Saat dedaunan bergetar tanpa sebab, saat aroma tanah basah berubah menjadi anyir yang sulit dijelaskan. Di tengah semua itu, beredar satu nama yang tak pernah disebut sembarangan. Raja Jin Muria, penguasa gaib yang diyakini memimpin seluruh penjaga hutan. Ia bukan sekadar bayangan dalam cerita, melainkan simbol dari kekuatan yang tak tertandingi di wilayah itu. Setiap gangguan dianggap sebagai tantangan terhadap kekuasaannya. Setiap pelanggaran diyakini akan dibalas. Malam hari menjadi waktu yang paling mencekam. Kabut turun lebih tebal, menyapu lereng seperti tirai raksasa. Api obor di desa tampak kecil dan rapuh dibandingkan gelap yang mengurung dari segala arah. Terkadang terdengar suara seperti langkah banyak kaki di kejauhan. Tidak mendekat, tidak menjauh, hanya mengitari, memastikan batas tetap terjaga. Namun, ketakutan yang terlalu lama dipelihara perlahan berubah menjadi beban. Desa-desa mulai merasa terkurung. Tanah subur di lereng atas tak tersentuh karena takut. Jalan penghubung terhambat karena tak ada yang berani membuka jalur baru. Muria berdiri bukan hanya sebagai gunung, tetapi sebagai dinding yang memisahkan harapan dan keberanian. Di balik kabut yang tak pernah benar-benar pergi, hutan itu seakan menunggu. Menunggu seseorang yang cukup berani untuk melangkah lebih jauh. Menunggu pertemuan antara keyakinan manusia dan kekuatan gaib yang selama ini tak tersentuh. Muria tetap sunyi, tetapi sunyi yang berdenyut, sunyi yang menyimpan tekanan. Dan di kejauhan, di luar batas yang dianggap aman, ada langkah yang mulai mendekat. Tenang, tidak tergesa, seolah kabut dan bisikan hutan bukanlah ancaman, melainkan panggilan. Sejarah pun mulai bergerak pelan, menembus kabut Muria yang tak pernah benar-benar sunyi. Malam turun lebih cepat di lereng Muria. Cahaya matahari yang tersisa tenggelam di balik pepohonan tinggi, meninggalkan warna kelabu yang menggantung lama di udara. Desa-desa di kaki gunung menutup pintu lebih awal. Obor dinyalakan bukan sekadar untuk menerangi jalan, tetapi untuk mengusir rasa yang tak terlihat. Nratha,
diawasi. Rasa dipantau dari balik gelap yang terlalu pekat. Di tengah keheningan itu, bisikan tentang penguasa hutan kembali terdengar. Bukan dari satu mulut saja, tetapi dari banyak cerita yang seolah memiliki sumber yang sama. Mereka menyebutnya Raja Jin Muria. Sosok tak kasat mata yang diyakini memimpin ribuan penjaga gaib. Ia bukan sekadar legenda pengantar tidur. Namanya disebut dengan nada hati-hati, seolah setiap hurufnya bisa memanggil perhatian. Konon, ketika batas wilayahnya diganggu tenda-tendanya, langsung terasa angin berputar tanpa arah. Suara ranting patah terdengar beruntun, seperti langkah pasukan yang berbaris. Anjing-anjing kampung melolong bersamaan pada waktu yang tak biasa. Tidak ada yang melihat wujudnya, tetapi semua merasakan kehadirannya. Dan rasa itu cukup untuk membuat orang mundur sebelum melangkah lebih jauh. Beberapa orang tua di desa pernah bersumpah melihat cahaya kebiruan melintas di sela pepohonan. Cahaya itu tidak seperti api, tidak seperti kilat. Ia bergerak pelan, lalu menghilang tanpa suara. Ada pula yang mengaku mendengar suara berat, seperti perintah yang tak dipahami, menggema di dalam kepala ketika mereka terlalu dekat dengan batas hutan. Setelah itu, mereka jatuh sakit berhari-hari. Cerita-cerita itu menyatu menjadi keyakinan kolektif bahwa Muria bukan sekadar tempat, tetapi wilayah kekuasaan. Bahwa ada singgasana tak terlihat di jantung hutan, tempat Raja Jin Muria memerintah. Di sana, pasukan gaib berjaga siang dan malam, tidak pernah lengah, tidak pernah tidur. Ketakutan membuat desa hidup dalam keterbatasan. Tanah subur di lereng atas dibiarkan kosong. Jalur dagang memutar jauh untuk menghindari sisi hutan yang dianggap paling angker. Setiap rencana membuka lahan baru selalu berakhir dengan keraguan. Jangan melawan yang tak terlihat. Begitu nasihat yang terus diulang. Nasihat itu bukan sekadar peringatan, tetapi hukum tak tertulis yang ditaati tanpa bantahan. Namun di balik rasa takut itu, ada juga kemarahan yang terpendam. Mengapa manusia harus terus mundur? Mengapa tanah yang bisa memberi kehidupan dibiarkan dikuasai bayang-bayang? Pertanyaan itu tak pernah diucapkan lantang. Ia hanya berputar dalam pikiran sebagian kecil orang yang mulai merasa tercekik oleh ketakutan turun-temurun. Malam-malam tertentu, kabut turun lebih tebal dari biasanya, seolah hutan sengaja menunjukkan wibawanya. Dalam kabut itu, suara seperti desah panjang terdengar menyebar. Tidak jelas dari mana asalnya, tetapi cukup untuk mengingatkan siapapun bahwa kekuasaan gaib itu masih berdiri kokoh. Raja Jin Muria belum tergoyahkan, belum tertantang. Dan justru karena itulah, bisikan lain mulai muncul. Tentang seseorang yang tak gentar pada ancaman tak kasat mata. Tentang langkah yang tak berhenti di batas desa. Bisikan itu masih pelan, masih samar. Tetapi seperti gema di antara pepohonan, ia perlahan menguat. Di bawah langit Muria yang kelabu, dua kekuatan sedang bergerak menuju satu titik yang sama. Satu menjaga dengan rasa kuasa, satu mendekat dengan keyakinan. Hutan tetap berdiri dalam wibawa gelapnya, belum menyadari bahwa singgasananya yang tak terlihat perlahan akan diuji. Pagi itu, kabut tidak sekadar turun. Ia menggantung rendah, menutup lereng Muria, seperti tirai yang belum ingin dibuka. Desa-desa di kaki gunung terbangun dengan rasa yang berbeda. Ada kabar yang bergerak dari mulut ke mulut, pelan namun pasti. Seseorang akan datang. Seseorang yang tidak takut pada bisikan hutan. Di jalan tanah yang masih basah oleh embun, tampak sosok berjalan tenang. Langkahnya tidak tergesa. Pakaiannya sederhana, wajahnya teduh, pandangannya lurus ke depan. Dialah Sunan Kudus. Tidak ada pasukan yang mengiringi. Tidak ada senjata yang dibawa, hanya keyakinan yang tak terlihat, namun terasa kuat di setiap ayunan langkahnya. Penduduk yang melihatnya menunduk hormat, tetapi juga menyimpan kegelisahan. Mereka tahu arah yang dituju, Muria. Hutan yang selama ini menjadi batas antara keberanian dan ketakutan. Beberapa orang mencoba memberi peringatan dengan suara tertahan. Mereka menceritakan cahaya misterius, suara tanpa wujud, dan nama yang tak boleh disebut sembarangan. Sunan Kudus mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tetap tenang. Ia tidak datang untuk menantang dengan amarah. Ia tidak datang untuk membuktikan diri, tetapi langkahnya jelas menuju sesuatu yang selama ini dihindari banyak orang. Kabut yang menyelimuti lereng seakan menebal ketika ia semakin dekat. Angin berhembus lebih dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Di batas desa tempat jalan mulai menyempit dan pepohonan semakin rapat, Sunan Kudus berhenti sejenak. Hutan Muria berdiri di hadapannya,
seperti dinding hidup. Batang-batang pohon tua menjulang tinggi. Akarnya menyilang di tanah, seperti jari-jari raksasa. Suara burung mendadak berhenti. Kesunyian turun tanpa aba-aba. Beberapa lelaki desa yang mengantar sampai batas itu tak berani melangkah lebih jauh. Nafas mereka terasa berat, bukan karena perjalanan, tetapi karena tekanan yang tak kasat mata. Seolah ada ribuan mata mengamati dari balik dedaunan. Seolah setiap ranting yang patah adalah tanda bahwa wilayah itu telah menyadari kehadiran tamu. Sunan Kudus melanjutkan langkahnya seorang diri. Kakinya menapaki tanah hutan yang lembab, meninggalkan jejak tipis di atas daun kering. Tidak ada keraguan dalam geraknya. Setiap tarikan nafasnya teratur. Ia berjalan bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa cahaya di tempat yang terlalu lama dikuasai gelap. Semakin dalam ia masuk, suasana semakin berubah. Cahaya matahari sulit menembus kanopi lebat. Udara terasa lebih padat, seperti ada lapisan tak terlihat yang menghalangi. Angin berputar tanpa arah, membuat dedaunan berdesir dalam pola yang tak biasa. Di kejauhan, terdengar gemuruh rendah, seperti gema yang berulang di ruang kosong. Di tempat yang lebih tinggi, di jantung hutan yang tak pernah dijamah manusia, sesuatu mulai terusik. Ketenangan yang selama ini tak tergoyahkan perlahan bergetar. Kehadiran ini berbeda. Tidak ada rasa takut yang menyertai langkahnya. Tidak ada niat mundur yang terbaca. Hutan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Langkah demi langkah membawa Sunan Kudus semakin jauh dari desa dan semakin dekat pada pusat kekuasaan tak terlihat itu. Kabut bergerak perlahan mengelilinginya, tetapi tidak mampu menutup jalan. Muria yang selama ini tak pernah benar-benar sunyi, kini menahan nafasnya sendiri. Dan di antara pepohonan tua yang menjadi saksi zaman, pertemuan yang tak terelakkan mulai mendekat. Langkah Sunan Kudus semakin dalam menembus hutan Muria. Setiap jejak yang ia tinggalkan seperti mengetuk sesuatu yang lama tertidur. Tanah yang lembab mendadak terasa lebih dingin. Udara yang sebelumnya hanya berat, kini seperti menekan dari segala arah. Hutan tidak lagi sekadar diam, ia bereaksi. Angin yang tadi berputar pelan tiba-tiba berhenti total. Daun-daun yang bergesekan mendadak kaku. Keheningan itu bukan ketenangan, melainkan jeda sebelum sesuatu terjadi. Burung-burung yang biasa bersahut-sahutan lenyap tanpa suara. Bahkan, serangga pun seolah memilih bersembunyi. Muria menahan nafasnya sendiri. Di kejauhan, awan menggumpal lebih cepat dari biasanya. Cahaya matahari yang tipis tersaring oleh kanopi pohon berubah menjadi kelabu kusam. Siang terasa seperti senja yang dipaksa datang terlalu awal. Bayangan batang-batang besar memanjang dan saling menyilang, menciptakan lorong gelap di antara akar dan semak. Sunan Kudus tetap melangkah. Wajahnya tidak berubah, namun di sekelilingnya, tanda-tanda makin jelas. Seekor kijang yang tadi berdiri di tepi jalur tiba-tiba berlari menjauh tanpa sebab. Sekelompok burung beterbangan serempak, membentuk pusaran di udara sebelum menghilang ke arah yang berlawanan. Alam seperti memberi isyarat bahwa keseimbangan sedang terguncang. Semakin dalam ia masuk, tanah terasa bergetar halus. Bukan gempa, bukan pula langkah hewan besar. Getaran itu seperti denyut nadi yang muncul dari bawah akar-akar tua. Desiran angin berubah menjadi gumaman rendah, berulang-ulang. Seperti suara banyak makhluk berbicara bersamaan dalam bahasa yang tak dipahami manusia. Kabut mulai turun lebih tebal, padahal matahari belum benar-benar tenggelam. Kabut itu tidak bergerak biasa. Ia berputar membentuk lingkaran-lingkaran kecil di sekitar batang pohon. Terkadang mengumpul, lalu memudar, lalu muncul lagi di tempat lain. Seolah ada kekuatan yang mengaturnya. Di tempat yang lebih tinggi, di jantung Muria yang tak tersentuh, perubahan itu terasa lebih kuat. Pasukan gaib penjaga hutan mulai gelisah. Mereka merasakan kehadiran yang berbeda, bukan pemburu yang tersesat, bukan manusia yang ketakutan. Ini adalah langkah yang mantap, langkah yang tidak membawa rasa gentar. Raja Jin Muria, penguasa tak terlihat itu, mulai menyadari sesuatu. Wilayahnya yang selama ini tak tergoyahkan, kini disentuh tanpa rasa takut. Singgasananya yang sunyi terasa bergetar tipis, bukan oleh ancaman fisik, melainkan oleh kekuatan keyakinan yang menembus batas antara dunia kasat mata dan tak kasat mata. Tanda-tanda itu makin nyata. Sebatang pohon tua tiba-tiba menjatuhkan dahan besarnya tepat di belakang langkah Sunan Kudus, seolah ingin menutup jalan kembali. Angin kembali bertiup, kali ini lebih keras, memutar dedaunan dalam pusaran liar. Suara gemuruh rendah
terdengar dari segala arah. Seperti ribuan langkah tak terlihat yang mulai bergerak mendekat. Namun di tengah perubahan alam yang kian tidak biasa, satu hal tetap tak berubah. Langkah itu tenang, terukur, tidak dipercepat, tidak diperlambat. Setiap ayunan kaki seperti jawaban atas setiap ancaman yang belum terucap. Hutan Muria kini tidak lagi sekadar menjaga. Ia menguji, mengirimkan tanda demi tanda bahwa wilayah ini bukan untuk manusia. Tetapi semakin kuat alam menunjukkan perlawanan, semakin jelas pula bahwa pertemuan besar itu tak bisa dihindari. Kabut menebal, getaran tanah makin terasa, dan di antara desiran angin yang berubah menjadi gema, sesuatu mulai bergerak dari pusat kegelapan. Tanda-tanda telah muncul. Pertemuan dua kekuatan itu kini hanya tinggal menunggu waktu. Kabut Muria belum juga terangkat ketika kabar tentang langkah Sunan Kudus menyebar kembali ke desa. Orang-orang berkumpul di tepi batas hutan, berdiri dalam jarak aman, seolah garis tak terlihat itu adalah dinding yang tak boleh ditembus. Wajah mereka menyimpan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Alam telah memberi tanda, dan tanda itu tidak pernah datang tanpa maksud. Beberapa tetua desa maju dengan langkah ragu. Mereka memanggil pelan, berharap suara mereka masih bisa menjangkau sebelum sosok itu terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Nada mereka bukan perintah, bukan pula bantahan. Itu adalah permohonan. Permohonan agar perjalanan dihentikan sebelum sesuatu yang tak dapat diperbaiki terjadi. Mereka mengingatkan tentang cahaya yang pernah menyesatkan pemburu, tentang suara berat yang membuat seorang lelaki jatuh sakit selama berminggu-minggu, tentang tanah yang tiba-tiba longsor tanpa sebab ketika seseorang mencoba membuka jalur baru. Semua itu dianggap sebagai peringatan dari penguasa hutan, larangan yang tidak tertulis, tetapi nyata dalam akibatnya. Angin berembus lebih kencang ketika kata-kata itu diucapkan. Dedaunan bergesekan keras, seolah ikut menyuarakan penolakan. Di antara batang-batang besar, bayangan seperti bergerak lebih cepat. Hutan seakan menyimak percakapan itu, menunggu keputusan yang akan diambil. Sunan Kudus berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah para tetua. Tatapannya tenang, tidak mengandung kesombongan, tidak pula meremehkan ketakutan mereka. Ia memahami keresahan itu. Ia tahu ketakutan yang diwariskan turun-temurun bukanlah sesuatu yang bisa dihapus dalam satu tarikan nafas. Namun langkah yang sudah dimulai, tidak ia tarik kembali. Dengan suara pelan, cukup untuk didengar mereka yang berdiri paling depan. Ia berkata, tak ada wilayah yang diciptakan untuk menebar takut selamanya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menantang. Ia terdengar seperti penegasan yang sederhana, tetapi kokoh. Para tetua terdiam. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa keputusan telah diambil. Tidak ada paksaan, tidak ada perdebatan panjang. Hanya satu pilihan yang berdiri di hadapan mereka: membiarkan atau menahan dengan cara yang tak mungkin mereka lakukan. Ketika Sunan Kudus kembali melangkah, udara terasa berubah. Bukan hanya karena kabut yang menebal, tetapi karena batas yang selama ini tak pernah dilewati kini benar-benar ditembus. Setiap ayunan kaki seperti memecah perjanjian lama antara manusia dan kegelapan hutan. Di dalam Muria, reaksi itu terasa jelas. Getaran tanah yang tadi samar kini menguat. Desiran angin berubah menjadi gemuruh rendah yang berulang-ulang. Pasukan gaib penjaga hutan mulai bergerak lebih dekat. Mereka tidak lagi sekadar mengamati. Mereka bersiap. Larangan yang selama ini ditaati tanpa pertanyaan kini diabaikan. Bagi penguasa tak terlihat itu, ini bukan sekadar langkah manusia. Ini adalah tantangan terbuka. Singgasana gaib yang sunyi mulai terasa panas oleh kehadiran yang tak gentar. Di belakang, desa perlahan menjauh dari pandangan. Obor-obor kecil tampak redup di kejauhan, seperti sisa cahaya yang tertinggal. Di depan, lorong pepohonan semakin gelap, semakin rapat, semakin menekan. Hutan Muria kini bukan hanya tempat yang angker. Ia menjadi panggung bagi keputusan besar yang tak bisa dibatalkan. Dan ketika langkah itu semakin dalam, kabut bergerak menutup jalur di belakangnya. Seolah Muria memastikan tak ada jalan kembali yang mudah. Larangan telah diabaikan. Garis batas telah dilangkahi. Kini yang tersisa hanyalah pertemuan yang tak terelakkan. Langkah Sunan Kudus kini benar-benar berada di jantung Muria. Tidak ada lagi suara desa. Tidak ada lagi cahaya obor di kejauhan. Yang tersisa hanya lorong pepohonan tua yang menjulang seperti pilar-pilar raksasa, menopang langit yang semakin redup. Udara terasa lebih pekat, seolah setiap tarikan napas harus menembus lapisan tak terlihat. Tanah di bawah kakinya berubah tekstur. Daun-daun kering yang semula ringan,
kini seperti lengket dan berat. Akar-akar pohon menyilang membentuk pola rumit, seperti garis batas yang sengaja digambar. Setiap langkah terasa seperti memasuki wilayah yang tidak biasa, seolah ada ambang tak kasat mata yang baru saja dilewati. Angin yang tadi berputar, kini berhenti total. Tidak ada desiran, tidak ada gerakan. Keheningan itu begitu padat, hingga detak jantung sendiri terdengar jelas. Di antara batang-batang betang besar, kabut menggantung rendah, tidak menyebar, tetapi membentuk dinding tipis yang membatasi jarak pandang. Inilah gerbang itu, bukan gerbang kayu, bukan pula batu, melainkan batas antara dua dunia yang saling bersentuhan, tetapi jarang benar-benar bertemu. Wilayah manusia telah tertinggal di belakang. Wilayah yang lain mulai menyambut dengan cara yang tak ramah. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti ranting dipatahkan dari segala arah. Bukan satu, bukan dua. Banyak. Bergantian, mengelilingi. Namun ketika mata mencoba mencari sumbernya, tak ada apapun yang terlihat, hanya bayangan pohon yang diam tak bergerak. Udara menjadi lebih dingin. Nafas berubah menjadi uap tipis. Meski siang belum sepenuhnya pergi, di sela kabut kilatan samar, seperti bayangan tinggi melintas cepat. Sekejap muncul, sekejap hilang. Tidak cukup lama untuk dikenali, tetapi cukup jelas untuk dipahami. Penjaga hutan telah menyadari sepenuhnya. Sunan Kudus berhenti sejenak. Ia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Pandangannya tetap lurus. Kedua kakinya menapak mantap di tanah yang kini terasa berdenyut pelan. Tidak ada rasa ragu dalam geraknya. Tidak ada getar ketakutan yang bisa dibaca. Gemuruh rendah mulai terdengar dari bawah tanah, seperti suara ribuan langkah yang berbaris serempak. Hutan Muria tak lagi sekadar mengamati. Ia mengerahkan kekuatannya. Pasukan gaib yang selama ini tersembunyi, kini mulai membentuk lingkaran tak terlihat. Kabut bergerak perlahan, mendekat, mengerucut seperti dinding yang menutup ruang. Dari sela pepohonan, tekanan itu terasa semakin nyata. Seolah ribuan tatapan tertuju pada satu titik, pada satu manusia yang berdiri tanpa perlindungan fisik. Di tempat yang lebih dalam lagi, di pusat kekuasaan tak kasat mata, getaran itu terasa semakin kuat. Raja Jin Muria mengetahui gerbangnya telah dilewati. Wilayah yang selama ini hanya disentuh rasa takut, kini dimasuki keyakinan yang tak bisa digoyahkan. Dan bagi penguasa itu, ini bukan sekadar kunjungan. Ini adalah pelanggaran terhadap tatanan lama. Angin mendadak kembali. Kali ini, berputar kencang membentuk pusaran kecil di sekitar batang-batang pohon. Dedaunan beterbangan, menciptakan suara gemerisik yang seperti bisikan marah. Tanah sedikit berguncang, cukup untuk menunjukkan bahwa batas itu benar-benar telah dilampaui. Namun di tengah semua tanda perlawanan itu, langkah kembali terdengar. Satu ayunan kaki, lalu satu lahi teratur, tidak tergesa, tidak melambat. Setiap langkah seperti jawaban atas setiap ancaman yang belum terlihat. Gerbang tak kasat mata telah dilewati. Dunia yang tersembunyi kini terbuka. Dan di antara kabut yang semakin rapat, konfrontasi yang lebih besar mulai mengambil bentuknya. Kabut yang mengurung semakin rapat ketika Sunan Kudus melangkah melewati batas yang tak terlihat itu. Udara kini bukan hanya dingin, tetapi berat, seperti ada tekanan dari segala arah yang perlahan menyempitkan ruang. Hutan Muria tidak lagi sekadar menjadi latar. Ia berubah menjadi medan yang hidup. Suara gemuruh rendah kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, bukan dari bawah tanah saja, tetapi dari segala penjuru. Seperti ribuan kaki berlari di atas dedaunan, namun tanpa bayangan yang menyertainya. Dedaunan bergetar, ranting-ranting kecil patah satu persatu, membentuk lingkaran di sekitar sosok yang berdiri tenang di tengah lorong pepohonan. Bayangan pertama muncul di antara batang-batang besar, tinggi, samar, bergerak cepat, lalu menghilang. Lalu muncul lagi di sisi lain. Bukan satu, bukan dua. Banyak, siluet-siluet hitam berpendar tipis dalam kabut, membentuk barisan tak beraturan yang perlahan menyatu. Pasukan gaib penjaga hutan mulai menampakkan diri. Langit yang tadi kelabu, kini menggelap lebih dalam. Cahaya yang tersisa, seperti tersedot oleh pusaran kabut di atas. Angin berputar membentuk lingkaran besar, memaksa daun-daun kering beterbangan liar. Suara desirnya berubah menjadi desingan panjang, seperti peringatan yang tak terucap. Sunan Kudus tetap berdiri. Tidak ada gerakan mundur, tidak ada perubahan ekspresi. Kedua tangannya terjaga di sisi tubuhnya, tenang.
Nafasnya teratur, tidak terburu. Di tengah kepungan yang semakin nyata, ia menjadi satu-satunya titik yang tidak bergerak. Satu bayangan melintas lebih dekat. Sosok tinggi dengan garis tubuh kabur, seperti asap yang dipadatkan. Ia berhenti beberapa langkah di depan, lalu menghilang kembali, seolah hanya ingin memastikan bahwa manusia ini benar-benar tidak gentar. Di belakangnya, bayangan lain membentuk barisan yang semakin rapat. Tanah bergetar lebih kuat. Getaran itu tidak memecah, tetapi cukup untuk menunjukkan kekuatan yang sedang dikerahkan. Pusaran angin kini membentuk lingkaran sempurna, mengurung titik tempat Sunan Kudus berdiri. Hutan Muria seperti menutup pintu-pintunya, memastikan tak ada jalan keluar yang mudah. Di kedalaman yang lebih jauh, gema kekuatan itu mencapai pusat kekuasaan tak kasat mata. Raja Jin Muria merasakan pergerakan pasukannya. Ia tidak lagi hanya mengamati, ia mengizinkan mereka menampakkan wujud, membentuk tekanan, menggoyahkan keberanian yang berdiri sendirian. Bayangan-bayangan itu kini tidak lagi sekadar melintas. Mereka berdiri, membentuk barisan. Ribuan jumlahnya, memenuhi sela pepohonan, menggantung di antara kabut, mengelilingi dari segala arah. Tidak ada wajah yang jelas, tidak ada mata yang terlihat. Namun keberadaan mereka begitu nyata, hingga udara terasa semakin tipis. Suara seperti bisikan banyak makhluk terdengar bersamaan. Bukan kata yang bisa dipahami, melainkan dengung panjang yang menyatu menjadi gema. Tekanan itu mencoba masuk, mencoba memecah ketenangan, mencoba memunculkan rasa gentar yang sekecil apapun. Namun, ketenangan itu tetap utuh. Langkah kecil kembali terdengar. Satu ayunan kaki ke depan. Lingkaran bayangan seolah mengencang. Angin berputar lebih cepat, membuat kabut menari liar. Seperti dua kekuatan yang saling mengukur, menunggu siapa yang lebih dulu menunjukkan kelemahan. Hutan Muria kini bukan lagi sekadar penjaga wilayah. Ia telah mengerahkan pasukan, dan di tengah kepungan ribuan makhluk tak kasat mata itu, konfrontasi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lingkaran bayangan semakin rapat. Pasukan gaib yang mengelilingi Sunan Kudus tidak lagi sekadar menunjukkan diri. Mereka menekan. Kabut berputar membentuk pusaran tinggi, seolah langit dan tanah diikat dalam satu poros yang sama. Udara terasa bergetar, seperti ada denyut besar yang berdetak dari pusat hutan. Di antara gemuruh yang semakin kuat, tiba-tiba semuanya berhenti. Angin terdiam, dedaunan membeku di udara sebelum jatuh perlahan. Suara bisikan ribuan makhluk menghilang seketika. Keheningan yang tersisa bukan kosong, melainkan penuh tekanan, seolah seluruh Muria sedang memberi jalan bagi satu kehadiran yang lebih besar. Dari kedalaman kabut, muncul getaran yang berbeda, lebih berat, lebih dalam. Lebih dalam, tanah di bawah kaki terasa seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan-bayangan yang tadi bergerak, kini menyingkir, membentuk lorong panjang menuju titik gelap di hadapan. Di sanalah tantangan itu datang. Tidak dalam bentuk tubuh yang jelas, tidak pula dalam wujud yang bisa digambarkan dengan mata biasa. Ia hadir sebagai tekanan besar yang memenuhi ruang, sebuah aura yang menguasai, seolah singgasana tak terlihat itu kini mendekat, membawa wibawanya sendiri. Raja Jin Muria telah bangkit. Langit yang sudah gelap kini seperti tertutup lapisan lebih pekat. Kilatan cahaya samar menyala di antara kabut, lalu padam. Suara rendah, berat, menggema tanpa arah. Bukan teriakan, bukan pula kata-kata yang utuh, tetapi cukup untuk dimengerti sebagai peringatan. Wilayah ini memiliki penguasa. Sunan Kudus berdiri tanpa bergeser. Tatapannya lurus menembus pusaran kabut. Ia tidak mencari wujud. Ia tidak mencoba melihat dengan mata biasa. Keheningan di sekelilingnya tidak menggoyahkan pijakan. Nafasnya tetap teratur, seolah tekanan yang menggunung itu tidak menyentuh batinnya. Tiba-tiba pusaran angin kembali bergerak, kali ini lebih kuat. Tanah retak tipis di beberapa titik. Akar-akar besar bergetar seperti tali yang ditarik keras. Dari langit terdengar gemuruh panjang, seakan awan-awan saling bertabrakan. Tantangan itu kini jelas. Mundur atau hadapi. Akibatnya, bayangan besar melintas tepat di depan. Lebih tinggi dari pepohonan, lebih gelap dari kabut. Ia tidak memiliki bentuk tetap. Sesekali tampak seperti sosok bersayap, sesekali seperti asap raksasa yang berputar. Pasukan gaib di sekelilingnya menunduk, seolah memberi hormat pada penguasa mereka. Tekanan itu semakin dekat. Udara terasa hampir tak bisa dihirup, seolah ruang itu sendiri sedang menyempit, mencoba memaksa manusia yang berdiri sendirian itu untuk menyerah. Namun,
Langkah kecil kembali terdengar. Satu ayunan kaki ke depan. Gerakan itu sederhana, tetapi cukup untuk memecah tekanan yang menggantung. Pusaran kabut bergetar. Bayangan besar di hadapan seolah tersentak. Tantangan telah dijawab tanpa teriakan. Tanpa amarah, Raja Jin Muria kini tidak lagi hanya menguji dari jauh. Ia berdiri berhadapan, meski tak dalam wujud yang bisa disentuh. Dua kekuatan berbeda kini berada dalam satu ruang yang sama. Satu mengandalkan kuasa atas wilayah, satu membawa keyakinan yang tak berbatas. Hutan Muria bergemuruh pelan, seperti menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah awal benturan yang tak bisa dihindari. Singgasana tak terlihat telah mengirim tantangan terbuka, dan jawabannya sudah diberikan. Langit Muria menghitam sepenuhnya. Meski waktu belum benar-benar malam, pusaran kabut yang mengelilingi Sunan Kudus kini bergerak lebih liar, seperti ombak tak terlihat yang saling bertabrakan. Di hadapannya, tekanan besar dari Raja Jin Muria semakin nyata, bukan dalam wujud yang bisa disentuh, tetapi dalam gelombang kekuatan yang menekan dada dan memekakan telinga. Tanah bergetar lebih kuat. Akar-akar besar yang mencengkram bumi bergoyang seperti tali yang ditarik paksa. Daun-daun berterbangan dalam lingkaran cepat, membentuk dinding hidup di sekeliling medan itu. Pasukan gaib yang tadi membentuk barisan kini mundur sedikit, memberi ruang bagi pertemuan dua kekuatan yang berbeda alam. Satu sisi adalah kuasa lama yang menguasai wilayah. Kuasa yang dibangun dari rasa takut, dari batas-batas yang tak pernah dilanggar. Kuasa yang membuat manusia tunduk, bahkan sebelum mencoba. Di sisi lain berdiri satu sosok dengan keyakinan yang tidak terlihat, tetapi memancar dalam ketenangan. Tidak membawa senjata, tidak membawa ancaman, hanya membawa cahaya batin yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba gemuruh panjang memecah udara. Dari pusaran kabut, muncul gelombang angin yang melesat lurus ke arah Sunan Kudus. Tanah di hadapannya retak tipis, ranting-ranting patah berserakan. Itu bukan sekadar peringatan, itu adalah dorongan pertama. Ujian awal untuk menggoyahkan pijakan. Namun kaki itu tidak bergeser. Angin yang menghantam seolah terbelah di depan sosok yang berdiri tegak. Kabut bergetar, tetapi tidak mampu menjatuhkan. Getaran tanah merambat, namun tidak membuatnya tersandung. Dalam keheningan di tengah gemuruh, terlihat jelas perbedaan dua dunia yang saling berhadapan. Raja Jin Muria tidak lagi menahan diri. Bayangan besar di hadapan semakin mengeras, semakin pekat. Ia bergerak maju, menciptakan tekanan yang membuat udara semakin tipis. Pasukan gaib di belakangnya mengeluarkan dengung panjang, seperti nyanyian perang yang tak memiliki kata. Langit seakan terbelah oleh kilatan cahaya samar yang menyambar tanpa suara. Pohon-pohon tinggi berderit keras, seolah batangnya dipaksa membungkuk. Alam seperti ikut memihak kekuasaan lama, mencoba mempertahankan wilayahnya dari sesuatu yang dianggap asing. Sunan Kudus mengangkat wajahnya sedikit. Tatapannya tetap tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa terancam. Hanya kesadaran bahwa benturan ini bukan tentang kekuatan fisik, melainkan tentang siapa yang memegang kendali atas rasa takut. Tiba-tiba gelombang tekanan kedua datang. Lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini bukan hanya angin, tetapi juga suara berat yang menggema di dalam kepala. Seolah ada perintah tak terdengar yang mencoba mematahkan keberanian dari dalam. Seolah bisikan ribuan makhluk menyatu menjadi satu kalimat yang memaksa untuk mundur. Namun, keheningan kembali menjadi jawaban. Nafas tetap teratur. Pijakannya tetap kuat. Dan ketika satu langkah kecil kembali maju, gemuruh itu terhenti sepersekian detik. Bayangan besar di hadapan seperti tersentak oleh keberanian yang tidak retak. Benturan dua dunia kini nyata. Bukan lagi sekadar ancaman dari kejauhan, bukan lagi sekadar peringatan. Ini adalah pertemuan langsung antara kuasa gaib yang menjaga wilayah dan keyakinan manusia yang tidak tunduk pada rasa takut. Hutan Muria bergetar dalam diamnya. Pasukan gaib menahan gerak. Raja Jin Muria merasakan bahwa lawannya bukan manusia biasa, dan di tengah gelap yang semakin pekat, benturan itu belum mencapai puncaknya. Ini baru awal dari tekanan yang sesungguhnya. Tekanan yang menggantung di udara belum juga mereda ketika pasukan gaib kembali bergerak. Jika sebelumnya mereka memberi ruang bagi pertemuan dua kekuatan, kini mereka merapat lagi. Ribuan bayangan menyatu dalam lingkaran yang semakin sempit, mengelilingi Sunan Kudus dari segala arah. Tidak ada celah kosong. Tidak ada jalan terbuka. Kabut berputar lebih cepat, membentuk dinding tinggi yang memisahkan medan itu dari dunia luar. Suara gemuruh yang tadi datang bergelombang,
kini berubah menjadi dengung panjang yang konstan. Seperti suara lebah dalam jumlah tak terhitung, bergetar di dalam dada, dan mengganggu ketenangan pikiran. Tanah bergetar dalam pola yang teratur. Bukan lagi getaran acak, ini seperti langkah serempak dari ribuan makhluk yang bergerak mendekat. Akar-akar pohon mencuat sedikit dari tanah, lalu kembali masuk, seolah hutan itu sendiri ikut berdiri dan berjalan. Muria tidak lagi sekadar tempat. Ia menjadi pasukan, bayangan-bayangan kini lebih jelas. Meski tetap samar, bentuk mereka tampak beragam. Ada yang tinggi menjulang, seperti pilar asap. Ada yang rendah dan merayap di atas tanah. Ada pula yang melayang, bergerak tanpa menyentuh bumi. Mereka tidak berbicara dengan suara, tetapi kehadiran mereka cukup untuk menyampaikan ancaman. Raja Jin Muria tetap berdiri di pusat tekanan itu. Wujudnya masih tak sepenuhnya terlihat, tetapi auranya memancar kuat. Dari titik itulah, perintah tak terdengar itu mengalir. Pasukan gaib tidak menyerang sekaligus. Mereka menekan perlahan, mencoba mematahkan keyakinan sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, pusaran angin menyempit, menghantam dari berbagai sisi. Debu dan daun kering terangkat tinggi, menciptakan badai kecil di tengah lingkaran. Suara retakan terdengar ketika beberapa dahan patah dan jatuh tepat di sekitar kaki Sunan Kudus. Tanah retak tipis, membentuk garis-garis yang mengelilinginya. Namun, sosok itu tidak bergeser. Wajahnya tetap tenang. Nafasnya tetap teratur. Dalam kepungan yang semakin rapat, ketenangan itu justru terasa semakin kuat. Seolah setiap ancaman yang datang justru memperjelas batas antara dua kekuatan yang berhadapan. Pasukan gaib semakin mendekat. Bayangan-bayangan itu kini hampir menyentuh, membentuk dinding hidup setinggi pepohonan. Dengung mereka berubah menjadi gema yang lebih berat, seperti suara ribuan perintah yang dilontarkan bersamaan. Tekanan itu tidak hanya fisik, ia menyusup ke dalam pikiran, mencoba menanamkan rasa gentar. Langit bergetar oleh kilatan cahaya samar. Tanah kembali berdenyut keras, membuat akar-akar besar bergoyang liar. Hutan Muria seperti mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu waktu. Jika manusia biasa berdiri di tengah kepungan ini, ia pasti sudah jatuh sebelum sempat melangkah. Tetapi, satu langkah kecil kembali terdengar. Ayunan kaki itu pelan, namun tegas, seolah menandai bahwa kepungan bukan akhir. Pusaran angin terhenti sepersekian detik. Bayangan di barisan terdepan tampak goyah, mundur satu langkah tipis sebelum kembali rapat. Raja Jin Muria merasakan itu. Ia merasakan bahwa tekanan yang dikerahkan belum cukup untuk mematahkan keberanian yang berdiri di tengah lingkaran. Maka kepungan itu semakin mengencang. Lingkaran makin menyempit. Udara makin tipis. Hutan Muria kini sepenuhnya berubah menjadi medan pengepungan. Ribuan pasukan gaib telah mengambil posisi. Penguasa tak terlihat itu mengerahkan seluruh wibawanya. Dan di tengah kepungan yang hampir tanpa celah itu, pertarungan batin yang sesungguhnya baru saja memasuki tahap paling genting. Kepungan semakin rapat. Lingkaran pasukan gaib kini nyaris menyentuh bahu Sunan Kudus. Udara terasa begitu tipis, seperti setiap tarikan napas harus direbut dari ruang yang menyempit. Dengung ribuan makhluk tak kasat mata berubah menjadi gema berat yang menekan kepala, menimbulkan rasa pusing yang perlahan merayap. Tanah di bawah kaki mulai retak lebih dalam. Garis-garis tipis yang tadi mengelilingi kini membentuk celah kecil. Akar-akar besar bergerak seperti ular raksasa, menyilang dan menutup jalur di belakangnya. Hutan Muria bukan lagi sekadar mengepung. Ia mencoba menelan. Tiba-tiba tanah di sisi kanan ambles beberapa jengkal. Daun dan tanah longsor kecil jatuh ke dalam lubang gelap yang muncul mendadak. Angin berputar kencang, mendorong tubuh ke arah celah itu. Seolah hutan ingin menyeretnya masuk, mengubur keberanian itu dalam perut bumi. Bayangan-bayangan bergerak lebih cepat. Mereka tidak lagi hanya berdiri dalam barisan. Mereka melesat maju mundur, menciptakan ilusi gerakan yang membingungkan. Langit di atas berkilat samar, bukan oleh petir, tetapi oleh gelombang energi yang bergetar dalam pusaran kabut. Suara berat kembali menggema. Kali ini lebih jelas. Bukan kata yang utuh, tetapi tekanan yang terasa seperti perintah terakhir. Mundur, tinggalkan wilayah ini. Jangan melangkah lebih jauh. Suara itu tidak masuk melalui telinga, melainkan melalui batin, mencoba mematahkan dari dalam. Sunan Kudus sedikit menundukkan kepala. Bukan karena lelah, bukan karena menyerah, tetapi karena menenangkan denyut yang semakin kuat di sekelilingnya. Nafasnya tetap teratur. Meski tanah di bawahnya bergoyang, kakinya tetap menapak,
meski akar-akar bergerak seperti hendak mengikat. Gemuruh tiba-tiba meledak lebih keras. Sebatang pohon tua roboh tepat di depan, menutup jalan yang mengarah lebih dalam. Debu dan serpihan kayu beterbangan, membuat pandangan tertutup sesaat. Dalam kekacauan itu, bayangan-bayangan menyerbu lebih dekat, membentuk dinding hitam yang hampir menyentuh tubuhnya. Hutan Muria seperti mencapai puncak kemarahannya. Tanah bergetar hebat. Kabut berputar liar. Suara-suara tak terdengar bercampur menjadi satu tekanan besar yang seakan ingin meremukan keyakinan. Jika satu detik saja hati itu goyah, mungkin tubuh itu sudah tersungkur. Namun yang terdengar justru satu tarikan napas panjang. Di tengah gemuruh yang hampir memekakkan, ketenangan itu tetap berdiri. Tidak melawan dengan amarah, tidak membalas dengan teriakan. Hanya diam yang kokoh, seperti batu karang di tengah ombak besar. Tanah kembali ambles di sisi kiri. Lubang kedua terbuka, lebih dalam dari sebelumnya. Akar-akar bergerak semakin liar, mencoba menjangkau kaki. Angin mendorong dari belakang. Kabut menekan dari depan. Hutan benar-benar mencoba menutup, mencoba menghapus kehadiran itu dari permukaan. Tetapi ketika satu langkah kecil kembali maju, sela-sela tanah itu berhenti melebar. Getaran yang tadi liar menjadi tersendat. Bayangan terdepan tampak goyah, seolah tersentak oleh sesuatu yang tak terlihat. Raja Jin Muria merasakan momen itu. Ia merasakan bahwa upaya terakhir untuk menelan manusia ini belum berhasil. Hutan sudah mengerahkan hampir seluruh wibawanya. Pasukan sudah mengepung tanpa celah. Tanah sudah mencoba membuka perutnya. Namun manusia itu belum tumbang. Muria hampir menelan, hampir mengubur, hampir mematahkan. Tetapi hampir tidak pernah berarti selesai. Dan di tengah medan yang porak-poranda itu, satu titik ketenangan masih berdiri, menunggu saat untuk menjawab dengan cara yang tak pernah diduga. Gemuruh Muria mencapai puncaknya. Tanah yang retak masih bergetar pelan. Akar-akar besar terangkat setengah dari perut bumi, dan kabut berputar seperti pusaran yang tak menemukan pusatnya. Pasukan gaib berdiri rapat dalam lingkaran nyaris sempurna. Di hadapan mereka, Sunan Kudus tetap tegak. Meski hutan hampir menelannya hidup-hidup, udara terasa begitu padat hingga setiap tarikan napas terdengar jelas. Dengung ribuan makhluk menyatu menjadi tekanan yang tak terlihat, menghantam batin tanpa henti. Raja Jin Muria memusatkan wibawanya. Bayangan besarnya memekat, menjulang di atas pepohonan, menyelimuti langit yang telah gelap sepenuhnya. Satu dorongan terakhir datang seperti gelombang tak terlihat. Angin melesat dari segala arah, membuat batang-batang pohon berderit keras. Tanah di bawah kaki kembali ambles beberapa jengkal. Lubang-lubang kecil yang terbuka tadi kini hampir menyatu, seperti mulut bumi yang siap menutup. Dalam tekanan yang hampir tak tertahankan itu, Sunan Kudus memejamkan mata sejenak, bukan untuk menghindar, bukan untuk menyerah, tetapi untuk memusatkan sesuatu yang jauh lebih kuat dari gemuruh alam. Nafasnya ditarik panjang, dilepaskan perlahan. Di tengah kekacauan yang berputar liar, ia menemukan satu titik hening yang tak bisa disentuh. Pasukan gaib bergerak serempak. Lingkaran itu menyempit satu langkah lagi. Bayangan terdepan nyaris menyentuh tubuhnya. Raja Jin Muria mengerahkan tekanan terakhirnya, berharap keberanian itu retak pada detik paling genting. Lalu terdengar satu kalimat. Tidak keras, tidak menggelegar, hanya suara pelan yang keluar dari bibir yang tenang. Doa yang terucap dengan keyakinan penuh, tanpa keraguan setitik pun. Kalimat itu tidak memekakan telinga, tetapi ia menembus ruang yang tak terlihat. Sepersekian detik, gemuruh berhenti. Angin yang berputar mendadak terhenti di tengah pusaran. Daun-daun yang beterbangan jatuh lurus ke tanah. Akar-akar yang bergerak liar membeku dalam posisi terangkat, seolah seluruh Muria tersentak oleh sesuatu yang tak dapat dilawannya. Dengung ribuan makhluk berubah menjadi sunyi, bukan karena mundur, tetapi karena terbungkam. Bayangan besar di hadapan bergetar. Wujudnya yang pekat mulai beriak, seperti asap yang tertiup angin lembut. Tekanan yang tadi menghimpit dada perlahan mengendur. Udara yang padat kembali bisa dihirup dengan lebih lega. Pasukan gaib mundur satu langkah, lalu satu lagi. Lingkaran yang tadi rapat kini melebar tipis. Mereka tidak lari, mereka tidak menyerang, mereka hanya diam, seperti pasukan yang kehilangan komando. Raja Jin Muria merasakan getaran berbeda. Bukan ancaman fisik, bukan kekuatan yang memaksa dengan kasar, tetapi cahaya batin yang menembus wilayahnya tanpa izin. Kalimat sederhana itu telah mengguncang singgasananya yang tak terlihat. Langit yang gelap mulai berubah.
Awan yang menggumpal perlahan menipis. Kabut yang berputar liar kini bergerak menjauh, membuka ruang di tengah hutan. Tanah yang retak berhenti melebar. Lubang-lubang kecil perlahan tertutup oleh guguran daun yang jatuh perlahan. Sunan Kudus membuka mata. Wajahnya tetap tenang seperti sebelumnya. Tidak ada kemenangan yang dirayakan. Tidak ada teriakan yang dikumandangkan. Hanya ketenangan yang kini merambat ke seluruh penjuru Muria. Kalimat itu telah diucapkan, dan untuk pertama kalinya sejak pengepungan dimulai, hutan Muria benar-benar diam. Kesunyian yang turun setelah kalimat itu terucap bukan kesunyian biasa. Ia bukan sisa gemuruh yang kelelahan. Ia adalah hening yang menggantung. Seperti seluruh Muria sedang menimbang ulang kekuatannya sendiri. Kabut yang tadi berputar liar, kini menggantung tipis di antara batang-batang pohon. Angin tidak lagi mengamuk. Tanah berhenti bergetar. Di tengah ruang yang terbuka itu, Sunan Kudus tetap berdiri tanpa perubahan. Nafasnya teratur, tatapannya lurus. Tidak ada gerakan triumfal. Tidak ada nada menantang. Namun, keheningan yang mengelilinginya kini memiliki warna berbeda. Bukan lagi tekanan, melainkan jeda. Pasukan gaib yang tadi mengepung dalam lingkaran rapat kini tampak goyah. Bayangan-bayangan yang semula tegak dan pekat mulai beriak. Beberapa melangkah mundur satu langkah tipis. Seolah jarak itu memberi mereka ruang untuk berpikir. Dengung yang tadi memenuhi udara telah hilang, digantikan oleh keheningan yang membuat setiap perubahan sekecil apapun terasa jelas. Di pusat tekanan itu, bayangan besar yang menjadi simbol wibawa Raja Jin Muria mulai kehilangan kepadatan. Ia masih menjulang, ia masih terasa, tetapi gelombang kekuatan yang memancar darinya tidak lagi menghimpit seperti sebelumnya. Ada getar halus yang tak pernah muncul sebelumnya. Getar keraguan. Hutan Muria, yang sejak awal berpihak pada penguasa tak terlihat itu, kini seperti ragu. Akar-akar yang sempat terangkat perlahan, turun kembali ke tanah. Dahan-dahan yang patah, tidak lagi berderit. Burung-burung yang sejak tadi menghilang, mulai terdengar samar di kejauhan. Seakan alam menguji apakah badai telah benar-benar berlalu. Raja Jin Muria merasakan pergeseran itu. Wilayah yang selama ini tunduk pada wibawanya, kini disentuh kekuatan yang tidak memaksa, tetapi menembus. Singgasananya yang tak terlihat seperti diguncang bukan oleh serangan, melainkan oleh cahaya yang menyelinap tanpa bisa ditolak. Pasukan gaib menoleh pada pusat kegelapan itu, menunggu perintah berikutnya, namun tidak ada gelombang baru yang datang. Tidak ada dorongan keras yang memerintahkan serangan lanjutan. Yang ada hanya tekanan yang semakin menipis. Sunan Kudus melangkah satu langkah ke depan. Gerakan itu tidak cepat, tidak pula lambat. 10 100 mil 65, tidak pula lambat, tetapi cukup untuk membuat lingkaran bayangan kembali bergeser. Mereka mundur lebih jelas kali ini. Seolah ada garis tak terlihat yang kini berada di bawah kendali yang berbeda. Udara terasa lebih ringan. Nafas tidak lagi sesak. Kabut bergerak menjauh dari pusat pertemuan, membuka ruang yang tadi tertutup rapat. Di sela-sela pohon, cahaya redup mulai menyelinap masuk, meski langit masih berwarna kelabu. Bayangan besar itu kembali bergetar. Tidak lagi dengan amarah, tetapi dengan ketidakpastian. Untuk pertama kalinya, Raja Jin Muria menghadapi sesuatu yang tak bisa ia kuasai dengan teror. Ketakutan yang selama ini menjadi perisainya tidak lagi mempan pada sosok yang berdiri di hadapannya. Hutan Muria belum sepenuhnya berubah. Pasukan gaib belum benar-benar pergi. Raja Jin belum benar-benar tunduk. Tetapi retakan pertama telah muncul. Dan dalam retakan itu, wibawa lama mulai kehilangan cengkeramannya. Retakan yang muncul di pusat kekuasaan tak kasat mata itu kini semakin jelas. Bayangan besar yang menjadi lambang wibawa Raja Jin Muria tidak lagi menjulang dengan kokoh. Getarnya bukan lagi getar kemarahan, melainkan getar yang tak stabil, seperti tiang tua yang diguncang dari dalam. Pasukan gaib yang tadi berdiri dalam barisan tegas, kini tidak lagi serempak. Beberapa bayangan memudar perlahan, sebagian lainnya bergeser menjauh dari pusat medan, seolah jarak memberi mereka perlindungan dari tekanan yang kini berbalik arah. Lingkaran yang tadinya rapat, berubah menjadi formasi yang renggang. Di tengah ruang yang semakin terbuka itu, Sunan Kudus tetap berdiri dengan ketenangan yang sama, seperti sejak awal. Tidak ada perubahan pada wajahnya, tidak ada gerak tubuh yang menunjukkan kemenangan, hanya keteguhan yang tidak goyah oleh tekanan, tidak pula berubah oleh meredanya ancaman. Udara yang tadi terasa berat, kini mengalir lebih bebas. Kabut menipis, membuka celah pandang yang lebih luas,
Di antara pepohonan tua, tanah yang retak mulai tertutup oleh guguran daun yang jatuh perlahan. Alam Muria seperti mulai melepaskan ketegangan yang menahannya. Sejak awal pertemuan, Raja Jin Muria mencoba sekali lagi memusatkan kekuatannya. Bayangan besarnya memekat sejenak, membentuk gelombang tipis yang menjalar di udara. Namun, gelombang itu tidak lagi menghimpit. Ia menyentuh batas yang sama dan berhenti, seolah tertahan oleh dinding tak terlihat yang tak bisa ditembus. Pasukan gaib menoleh pada penguasa mereka, menunggu tanda untuk kembali menyerang. Tetapi, tidak ada ledakan kekuatan lanjutan. Tidak ada pusaran baru yang lahir dari singgasana tak kasat mata itu. Yang ada hanyalah aura yang semakin meredup. Sunan Kudus mengangkat wajahnya sedikit, tatapannya tetap lurus, tidak menantang, tidak merendahkan. Dalam diam itu, tidak ada pertarungan kasar, tidak ada benturan fisik. Yang terjadi adalah pergeseran kendali. Kuasa yang berdiri di atas rasa takut kini bertemu dengan keyakinan yang tidak bisa ditundukkan. Angin berembus pelan, bukan lagi dalam pusaran liar, melainkan seperti hembusan biasa yang menyentuh dedaunan. Burung-burung yang sempat menghilang, kini terdengar lebih jelas di kejauhan. Hutan Muria tidak lagi berderit oleh tekanan. Ia bernafas kembali. Bayangan besar itu perlahan menyusut. Tidak lenyap seketika, tetapi kehilangan bentuknya yang pekat, seperti asap yang ditiup cahaya. Ia berangsur memudar. Pasukan gaib yang tadi memadati medan ikut surut, meninggalkan ruang kosong di antara batang-batang pohon. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada suara gemuruh terakhir. Hanya perubahan yang terjadi tanpa keributan. Raja Jin Muria tidak dihancurkan. Ia tidak dibinasakan. Ia tunduk. Wibawanya yang dulu menekan, kini tak lagi dominan. Tanah yang menjadi wilayahnya tetap ada. Hutan tetap berdiri, tetapi kendali atas rasa takut telah berubah. Muria tidak lagi hanya menjadi simbol ancaman. Ia menjadi saksi bahwa kuasa yang dibangun dari teror bisa runtuh tanpa pedang, tanpa perang. Sunan Kudus melangkah perlahan, melewati ruang yang kini terbuka. Setiap ayunan kakinya tidak lagi dihadang. Tidak ada bayangan yang mengepung, tidak ada gemuruh yang menghalangi, hanya hutan yang kembali pada sunyi yang wajar. Dan di antara batang-batang tua yang menjadi saksi zaman, penguasa hutan itu akhirnya merunduk dalam diam. Pagi datang dengan cara yang berbeda di lereng Muria. Kabut memang masih turun, tetapi tidak lagi menggantung dengan tekanan yang menyesakkan. Udara terasa lebih ringan. Cahaya matahari menembus sela-sela daun tanpa terhalang pusaran yang liar. Hutan yang kemarin bergemuruh, kini berdiri dalam sunyi yang wajar. Jejak pertemuan besar itu masih terasa samar di tanah. Beberapa dahan patah berserakan, tanah yang sempat retak, kini tertutup lapisan daun baru. Namun, getar ancaman yang dulu menguasai wilayah ini tidak lagi terasa. Seolah sesuatu yang lama menekan, telah dilepaskan. Di antara batang-batang tua yang menjulang, Sunan Kudus melangkah perlahan. Tidak ada kepungan, tidak ada bayangan yang mengintai dari balik kabut. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang segar, bukan lagi anyir yang mencurigakan. Burung-burung kembali bersahutan. Suara mereka memecah keheningan dengan nada yang hidup. Serangga kembali bergetar di sela semak. Hutan Muria, yang selama ini dikenal sebagai wilayah terlarang, kini memperlihatkan wajah yang berbeda. Bukan lagi dinding yang menakutkan, melainkan ruang yang menunggu disentuh dengan bijak. Di desa-desa kaki gunung, perubahan itu mulai terasa meski belum sepenuhnya dipahami. Orang-orang yang biasanya menutup pintu lebih awal, kini mendapati malam yang lebih tenang. Anjing-anjing kampung tidak lagi melolong bersamaan tanpa sebab. Anak-anak berani bermain sedikit lebih jauh dari biasanya, meski masih dalam pengawasan orang tua. Kabar tentang apa yang terjadi di dalam hutan menyebar pelan. Tidak ada yang melihat langsung benturan dua dunia itu. Tetapi, dampaknya nyata. Ketakutan yang selama ini menjadi hukum tak tertulis, mulai mengendur. Batas tak terlihat yang membelah manusia, dan hutan perlahan menjadi kabur. Beberapa lelaki desa memberanikan diri mendekati jalur lama yang dulu dianggap terlarang. Mereka melangkah hati-hati, siap mundur jika tanda-tanda aneh kembali muncul. Namun, yang mereka temui hanyalah pepohonan yang diam dan tanah yang sunyi. Tidak ada gemuruh, tidak ada pusaran kabut yang mencurigakan. Hutan Muria tidak kehilangan wibawanya. Ia tetap lebat, tetap dalam, tetap menyimpan misteri. Tetapi rasa teror yang dulu menyertainya kini berubah menjadi kewaspadaan yang wajar. Orang-orang mulai memahami bahwa wilayah itu bukan musuh, melainkan amanah yang harus dijaga tanpa diliputi ketakutan berlebihan. Di kedalaman hutan, jejak singgasana tak terlihat itu masih ada.
Raja Jin Muria tidak lenyap dari keberadaan, ia tetap bagian dari alam yang tak sepenuhnya kasat mata. Namun wibawanya tidak lagi berdiri di atas rasa takut manusia. Ia telah belajar bahwa ada kekuatan yang tak bisa ditundukkan dengan tekanan. Sunan Kudus tidak tinggal lama di jantung Muria. Tugasnya bukan untuk menguasai, melainkan menyeimbangkan. Setelah memastikan bahwa wilayah itu tidak lagi dikuasai teror, ia melangkah kembali menuju desa, meninggalkan hutan yang kini bernafas lebih lega. Muria telah berubah wajah, dari simbol ancaman menjadi saksi pergeseran kuasa, dari wilayah yang menelan harapan menjadi ruang yang bisa didekati dengan keyakinan. Namun, perubahan itu bukan akhir. Hutan tetap menyimpan rahasia, alam tetap memiliki sisi yang tak sepenuhnya dipahami manusia, dan sejarah yang tercipta di lereng Muria hari itu menjadi awal dari bab baru yang masih akan terus bergerak. Waktu berlalu, tetapi Muria tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Hutan itu tetap lebat, tetap dalam, tetap menyimpan bayang-bayang yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan. Namun rasa yang menyelimutinya telah berubah. Jika dulu setiap desiran angin terasa seperti ancaman, kini ia terdengar seperti bisikan alam yang wajar. Di desa-desa kaki gunung, kisah tentang pertemuan besar itu mulai diwariskan. Bukan sebagai dongeng yang dibesar-besarkan, tetapi sebagai penanda bahwa rasa takut tidak selalu menjadi takdir. Nama Sunan Kudus disebut dengan hormat, bukan hanya karena keberaniannya menembus hutan, tetapi karena ketenangannya ketika berhadapan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang mulai membuka jalur baru secara perlahan. Mereka tidak gegabah, tidak pula merasa menang atas alam. Mereka berjalan dengan adab, menyadari bahwa Muria tetap wilayah yang harus dihormati. Perubahan bukan berarti penaklukan, melainkan keseimbangan yang baru. Di kedalaman hutan, aura yang dulu menekan kini terasa berbeda. Raja Jin Muria tidak lenyap dari keberadaan. Ia tetap menjadi bagian dari lapisan tak terlihat yang menyertai alam. Namun wibawanya tak lagi berdiri di atas teror. Ia seperti bayangan yang belajar diam setelah menyadari batas kekuasaannya. Kadang, pada malam-malam tertentu, kabut masih turun lebih tebal dari biasanya. Suara gemerisik terdengar di antara pepohonan tua, tetapi suara itu tidak lagi menggetarkan dada seperti dulu. Ia hadir sebagai pengingat bahwa dunia tak kasat mata tetap ada, berdampingan dengan dunia manusia. Jejak karomah itu tidak meninggalkan tanda berupa monumen atau batu besar. Ia tertanam dalam perubahan rasa, dalam keberanian yang tumbuh di hati orang-orang yang dulu terkungkung ketakutan, dalam keyakinan bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan gemuruh dan tekanan. Sunan Kudus melanjutkan perjalanan dakwahnya ke tempat lain. Muria bukan tujuan akhir, melainkan satu bab dari perjalanan panjang. Namun hutan itu tetap menjadi saksi bahwa ketenangan bisa membungkam ribuan suara yang berteriak sekaligus. Generasi berganti, cerita berkembang, ada yang menambah warna, ada yang mengurangi detail, tetapi inti kisah itu tetap hidup, bahwa pernah ada saat ketika penguasa gaib hutan merunduk tanpa pertumpahan darah, tanpa perang panjang, hanya oleh satu kalimat yang lahir dari keyakinan murni. Muria tetap berdiri di bawah langit yang sama, pepohonannya terus tumbuh, akar-akarnya terus menjalar. Alam tidak berhenti bergerak hanya karena satu peristiwa. Ia menyimpan kemungkinan baru, tantangan baru, mungkin juga pertemuan lain yang belum tercatat. Karomah yang terjadi di lereng itu bukan akhir dari segala misteri. Ia hanya membuka pintu bahwa keseimbangan bisa bergeser kapan saja, bahwa rasa takut bisa runtuh, dan bahwa kekuatan yang tak terlihat pun memiliki batas. Di antara kabut yang kembali turun setiap pagi, jejak itu masih terasa, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai gema dari masa lalu yang mengingatkan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus berjalan,